kita harus percaya dengan dukun? Dasarnya begitu. Dari mana? Dasarnya dari mana? Ya cari sendirilah. Nanti kalau debatnya udah di tengah orang banyak, ditonton sama orang banyak, baru saya buka. Baru aku buka. Kenapa saya percaya penuh dengan dukun? Terserah kalian mau bilang sesat, mau apa, itu urusan kalian semua, nafsi-nafsi. Karena ini negara Pancasila. Dan ada 6 agama yang di sini yang mempunyai mekanisme yang berbeda-beda cara beribadahnya. Ingat, jangan terstigma dengan satu agama. Negara Pancasila, semua orang bisa berpendapat. Dan yang terpenting, kalian harus percaya sama dukun. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini kenapa kok pihak kepolisian bisa menerima laporan ini? Padahal ini laporannya kan kita tahu laporannya dari hasil mencuri atau tidak, gitu loh alat buktinya. Kalau seandainya dari hasil mencuri kan tidak sah, pasal 5 ayat 4. Tetapi kalau ini mengambil dari potongan-potongan media, yang harus dilaporkan kan medianya, jangan saya. Dia aja berstatement tadi dalam video dia bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Tapi bagi saya itu hoak. Kenapa? Syarat sahnya menjadi umat Islam bukan saja bersyahadat, tapi menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Nah kalau saya laporin lagi dia, buktinya itu bisa nggak? Betul. Siapa tahu Firdaus ini nanti kalau misalnya masyarakat ngamuk dengan pernyataan dia gimana, dia bisa diamankan, ditahan dulu. Itu bagus. Justru Acung Latif tuh harusnya ngelaporin sih. Mas, Iya, kenapa apa laporin? baiknya? Saya kan tendensius, berarti dia sewot sama saya. Nah, Kalau dia gitu. sewot sama saya, udah ribut aja yuk, Acung Latif. Ribut yuk kita yuk. Ah, di mana ribut? Lu mah udah. Tampol-tampolan. Ya, Yuk, Acung Latif mana? Hah, tanggung nih kalau ngadepin pengacara kayak begini. ya. Acung Latif, ribut kita yuk. Mengemukakan pendapat di dalam media sosial atau di media elektronik, itu bagian daripada perbuatan saya sesuai dengan kuasa. Suatu kuasa saya kan, saya mempunyai hak substitusi dari klien saya untuk menjawab setiap pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan orang lain, ya, atau mungkin masyarakat Indonesia yang menjustifikasi dukun secara general. Omongan Firdaus ini satu menyinggung ras, kelompok, baik kelompok agama ataupun kelompok-kelompok tertentu. Itu yang disinggung oleh Firdaus. Kalau perorangan itu pasti sudah jelas, orang muslim pasti tersinggung. Makanya kita melaporkan itu. Tuntutan kita cuma ada 2, Firdaus proses hukum dan Firdaus segera tobat. Makanya ini akan saya laporkan, pasti, dan saya tidak akan ampuni. Pasalnya sendiri apa, Bang? Pasalnya 220 junto pasal mungkin 317 dan lain-lainnya. Nanti apakah nanti bisa masuk kategori pasal 242 atau pasal mana, nanti kita lihat. Jadi orang yang tidak percaya kepada dukun itu tidak batal Islamnya. Jadi berdasarkan itu, apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini terkait pernyataannya, berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Dari mana bohongnya? Karena Islam tidak mengajarkan itu. Artinya berita bohong yang disampaikan sama dia. Nah, pasal atau undang-undang yang diduga untuk melaporkan kepada saudara Firdaus ini adalah undang-undang ITE, yaitu penyebaran berita bohong. Nah, apa sih yang menjadi ketersinggungan Bang Firdaus ketika Acong membuat laporan, terutama sebagai lawyer yang mewakili klien? Karena pasalnya salah, gitu loh, memaksakan kayak orang mau nyari panggung, pansos, tapi salah gitu loh. Bahasa dia pertama ini kan katanya saya melecehkan agama. Kalau melecehkan agama kan pasal-pasal ya, seperti pasal 156A kan gitu. Tapi kok jadi pasal gaduh gitu, pasal hoak yang mengakibatkan kegaduhan, pasal 14 kan lucu. Dia kan pengacara, gitu kan. Dia public figure, artinya dia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di Indonesia, gitu. Boleh dia menggiring atau dia selaku pengacara dukun untuk berbicara dukun, mengenai dukun, apa itu dukun, itu boleh. Bahkan tidak melarang orang percaya dukun.
Tapi tidak harus juga orang yang tidak percaya ini digiring, apalagi menyinggung masalah keagamaan, itu kan nggak boleh, itu sensitif. Sebenarnya gini, itu yang saya bilang tadi, dia harusnya tabayun dulu ke saya. Kan ada beberapa video yang saya maksud itu adalah yang tidak mempercayai adanya dukun. Tapi karena video saya yang berdurasi sekian itu saya terbata-bata dan cepat bicaranya, ada bahasa yang terselip bahwa yang tidak mempercayai dukun. Maksudnya itu praktisi kegaiban. Ya. Maksudnya beliau itu Dengar kegaiban. dulu. Jadi maksud saya di sini ada yang tidak mempercayai adanya dukun, gitu loh. Tetapi video saya yang itu tidak dimunculkan. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Tuh. Iya benar. Syahadatnya bisa batal. Percaya dukun. Iya, harus percaya dukun. Jangan lah musyrik. Kita harus percaya dengan dukun. Dasarnya begitu. Dasarnya dari mana? Ya cari sendirilah. Nanti kalau debatnya udah di tengah orang banyak, ditonton sama orang banyak, baru saya buka. Baru aku buka. Kenapa saya percaya penuh dengan dukun? Terserah kalian mau bilang sesat, mau apa, itu urusan kalian semua, nafsi-nafsi. Karena ini negara Pancasila dan ada 6 agama yang di sini yang mempunyai mekanisme yang berbeda-beda cara beribadahnya. Ingat, jangan terstigma dengan satu agama. Negara Pancasila, semua orang bisa berpendapat. Tapi kita Dan yang terpenting, harus membela. kalian harus percaya sama dukun. Malah video saya yang keserimpet bahasanya yang tidak percaya dukun, batal syahadatnya yang diambil sama dia untuk barang bukti. Dan alat buktinya ini juga diambil dari media lain, bukan dari langsung dari YouTube channel saya. Kalau dari YouTube channel atau Instagram harus izin sama saya. Kalau nggak izin kan berarti dia mencuri, maling. Nah makanya saya bilang tadi sini, siapapun yang melakukan tindakan pidana telah mencuri data-data saya, melakukan dari hak profesi saya sebagai orang yang memiliki akun Instagram itu, ya kan saya pidanakan. Karena saya nggak izin. Boleh percaya adanya dukun, tapi tidak bisa dukun itu dijadikan suatu acuan dalam suatu agama. Apalagi mengatakan orang yang tidak percaya dukun, syahadatnya batal. Itu tidak ada. Ajaran agama itu tidak mengajarkan itu. Di sinilah penyebaran bohongnya gitu. Yang cenderung menyesatkan terhadap masyarakat gitu. Sehingga kami melakukanlah sekarang ini laporan supaya Firdaus ini diproses secara hukum, sadar dan tobat. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini kenapa kok pihak kepolisian bisa menerima laporan ini? Padahal ini laporannya kan kita tahu laporan ini dari hasil mencuri atau tidak, gitu loh alat buktinya. Kalau seandainya dari hasil mencuri kan tidak sah, pasal 5 ayat 4. Tetapi kalau ini mengambil dari potongan-potongan media, yang harus dilaporkan kan medianya, jangan saya. Kenapa media bisa memotong-motong itu sehingga dijadikan alat untuk mencelakai saya? Harus tabayin dulu ke saya dong, bang, bener bang. Abang berbahasa begitu, beri kesempatan saya untuk menjawab, kan ini terkait dengan masalah pribadi saya, gitu loh. Saya akan menjawab bahwa ini saya dalam kuasa, sedang menjawab pertanyaan sedang menjawab alibi si Marcel, kan gitu. Kok tahu ada orang di luar itu masuk, lalu melaporkan saya, dan laporannya masuk. Nah ini hati-hati, 220 loh, saya nggak main-main. Kalau mau terkenal, mau pansos, silakan. Mau bikin konten yang aneh-aneh terkait perdukunan itu silakan. Tapi jangan menyesatkan, apalagi menyinggung masalah agama. Itu sangat sensitif. Dan rencananya juga dalam waktu dekat mau buat laporan ke Mabes. Seperti apa Pak langkah upaya? Saya akan melaporkan ini ke Mabes atau ke Polda di tempat laporan mereka. Kenapa? Karena saya anggap laporan ini terlalu tendensius, gitu, terlalu terburu-buru dan terlalu mengada-ngada. Kenapa? Udah tahu kan, dia sudah mengetahui bahwa saya sedang mendampingi klien saya, yaitu para dukun. Dan ranah pembicara itu kan ranah pembicaraan dalam kontestasi kuasa saya secara substitusi untuk para dukun. Ngapain dia masuk lagi? Nah ini si Acong ini sama dengan menjebak kliennya untuk nyeblos gitu loh. Kan kasihan kliennya nanti, udah wanita pula gitu kan. Kan kasihan, tapi saya walaupun wanita tetap kalau masuk bui aja, nggak peduli saya wanita, nggak mau anaknya kecil kayak mau lagi nyusu, masa bodoh saya. Nah, udah masuk dalam ranah saya gitu. Jadi kalau dibilang kalau tidak percaya dukun misalnya hoak atau apa, dia aja berstatement tadi dalam video dia bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Tapi bagi saya itu hoak. Kenapa? Syarat sahnya menjadi umat Islam bukan saja bersyahadat, tapi menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Nah kalau saya laporin lagi dia, buktinya itu bisa nggak? Karena hukum itu equality before the law,
saya harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, gitu loh. Jadi kalau si Acong Latif dengan klien ini bisa melaporkan dia dengan bukti yang sama, ya saya juga akan melaporkan itu. Polda harus menerima. Kalau nggak nerima, saya demo, saya videoin, saya demo Polda Metro Jaya. Berarti di Polda juga, Pak? Di Polda atau Mabes nanti. Harus menerima, karena kan dengan data yang sama. Langkah klien kita sudah benar ke Polda untuk melakukan laporan secara hukum. Gitu. Siapa tahu Firdaus ini nanti kalau misalnya masyarakat ngamuk dengan pernyataan dia gimana, dia bisa diamankan, ditahan dulu. Itu bagus. Saya berharap Firdaus ini ditahan dari laporan ini. Takutnya ada masyarakat ini yang tidak terima juga dengan pernyataan dia, ngamuk gitu, ngejar-ngejar Firdaus. Jangan sampai seperti itu maksud saya. Anda laporkan saya dengan pasal 14, nggak salah. Undang-undang ITE pasal 14. Saking terburu-burunya ingin menjarakan saya, katanya minimal 5 tahun lah. Nggak usah 10 tahun, minimal 5 tahun. Hei pengacara, gara-gara pengacara model Anda ini, ya, akhirnya banyak klien-klien yang jeblos. Kenapa? Karena Anda nggak teliti. Pasal 14 Undang-Undang ITE itu khusus untuk transaksi elektronik, hoax, yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Mau tahu nggak transaksi elektronik apa? Seperti orang mempromokan barang, ya, orang itu akhirnya membeli barang itu, lalu tidak sesuai misalnya, dan mengalami kerugian yang besar. Itu pasal 14 Undang-Undang ITE. Lalu berita hoax itu Anda mau terapkan ke saya, gitu loh. Saya itu sedang menjawab semua hinaan-hinaan dan cacian terhadap dukun klien saya, dan saya dilindungi oleh surat kuasa. Ceroboh sekali Anda. Saya Ma'mun Abdul Faqih, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Garut, mengecam keras pernyataan Firdaus bahwa seorang yang tidak percaya dukun maka syahadatnya batal. Ini jelas pernyataan yang sesat, pernyataan yang sangat melukai perasaan kami sebagai umat Islam. Untuk saudara Firdaus segera bertaubat, segera minta maaf kepada seluruh umat Islam. Bahkan saya pernah menangani permasalahan, satu permasalahan sengketa lahan, saya dikepung 2 truk, pernah saya. Sampai anggota saya 7 orang itu kabur, tinggal saya sendiri di lapangan. Udah biasa itu, dikepung sama orang 2 truk, saya udah pernah. Dikepung sama ormas, saya udah biasa. Saya nggak kabur, udah biasa itu. Jadi artinya sini hal-hal seperti ini saya anggap sepele gitu. Kalaupun gara-gara saya membela orang, hak-hak para dukun ini, saya harus masuk penjara, saya jalanin. Kenapa emang? Ini bagian tugas saya dan komitmen saya sebagai pengacara yang idealis membela klien saya sampai titik darah penghabisan. Kalau seandainya pandangan para hakim, jaksa nanti ketika laporan si Acong Latif dikatanya masuk, ya oke, saya hadapi. Karena ini konsekuensi daripada pekerjaan saya. Saya Haji Mahrus Ali Baidawi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Baidawiyah, mengecam keras dan mengutuk terhadap Firdaus yang mengatakan tidak percaya terhadap dukun adalah batal syahadatnya. Itu merupakan bentuk mempermainkan agama Islam dan juga menghina agama Islam, sehingga kami berseru kepada Firdaus untuk secepat-cepatnya melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi ya melihat beliau tuh, saya menafsirkan ya, memahami dukun beliau yang beliau maksud itu adalah ya tadi kegaiban, yaitu menjawab statement Marcel. Barang siapa yang bisa melihat jin kan salah satu juga dari unsur gaib ya. Nah, itu katanya batal syahadatnya. Beliau mengomentari dengan bahasa filsafat beliau. Iya, jawaban saya sendiri, versi itu, saya kan versi gitu. itu bahasa filsafat. Barang siapa nggak percaya dukun maksudnya itu kegaiban. Nggak percaya kan adanya dukun. Ada yang dukun, maksudnya di situ adanya kedukun itu adanya kegiatan gaiban, dukun kegiatan lah, kegaiban, gitu. termasuk di dalamnya include kegiatan kegaiban. Maka batal syahadatnya kalau nggak percaya ke gaib gitu loh. Itu kan karena hanya gaib itu ada bagian daripada rukun Islam atau rukun iman tuh kalau nggak ya, salah. wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah di surat Al-Baqarah disebutkan gitu, disandingkan dengan sholat bahkan. Nah, ya maksud beliau itu tentang kegaiban gitu loh, bukan dukunnya. Dukun kan orangnya. Kalau nabi kan ibaratnya orangnya, ajarannya yang di Quran, di hadis kan begitu. Yang dimaksud tuh itu hanya sekedar diksi saja. Itu aja sih. Nggak ada masalah. Justru harusnya yang dilaporin sama saudara Acong Latif itu harusnya si Marcel yang jelas-jelas mengatakan
Barang siapa bisa melihat jin, entah itu kiai atau siapapun, maka keluar dari Islam. Itu harusnya Dan itu dilakukan. sama dengan melecehkan agama. Itu yang penistaan. Sementara penistaan agama ya, sementara di dalam kitab-kitab Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an dan hadis itu juga ada sejarah-sejarah tentang wali Allah atau sahabat Rasulullah Banyak, itu sampai yang hari ini yang juga membunuh banyak. jin, yang itu ada. Justru Acung Latif itu harusnya ngelaporin sih. Iya, Marcel kenapa apa laporin? baiknya? Saya kan tendensius, berarti dia sewot sama saya. Nah, Kalau dia sewot sama gitu. saya, udah ribut aja yuk, Acung Latif. Ribut yuk kita yuk. Ah, di mana ribut? Lu sama gua dah. Tampol-tampolan. Ya, Yuk, Acung Latif mana? Hah, tanggung nih kalau ngadepin pengacara kayak begini. ya. Acung Latif, ribut kita yuk.